Prajurit itu mengatakan jika Rainer telah berbuat dosa besar, yaitu membunuh raja. Saat tahu rahasianya dibocorkan, Rainer langsung emosi. Dia berpikir untuk membunuh anak buahnya. Namun Rainer nggak bisa melakukan hal tersebut karena Rainer dihalangi oleh banyak orang yang berada mengelilingi Masayuki. Di situ juga Pangeran Elric langsung mengakui dosa-dosanya. Sontak saja Masayuki heran, kenapa hal yang ribet bisa selesai semudah ini. Jadi sebenarnya Masayuki belum menyadari jika dia telah membangkitkan skill barunya yang bernama Mesias. Dengan skill itu, maka orang yang memiliki dosa akan mengakui dosanya tanpa ditanya. Jadi Pak, orang-orang yang memiliki mental lemah saat mendengar ucapan Masayuki atau pidato Masayuki atau bahkan pertanyaan gak jelas Masayuki, maka orang itu akan mengakui kesalahannya. Sedangkan Rainer yang memiliki mental kuat, dia tidak terpengaruh oleh skill Mesias Masayuki ini. Tapi tetap saja Rainer nggak memiliki hak untuk membela diri. Ya gimana mau membela dirinya sendiri Pak, jika semua pasukannya bahkan Elric sudah mengakui kejahatannya. Kini yang Rainer rasakan adalah emosi yang meluap-luap dalam dirinya. Usaha yang dia lakukan untuk menaikkan reputasinya berakhir dengan kegagalan. Rainer yang tidak memiliki rencana lain pun akhirnya berteriak, "Shinde!" Rainer berlari sambil memegang pedangnya menghampiri Masayuki dengan niat membunuhnya. Yari. Melihat Rainer yang mulai menghampiri Masayuki, anak Didi Rimuru mulai menyemangati Masayuki. Masayuki-san, cepat habisi pria itu dan tunjukkan kehebatan Masayuki-san. Suara dalam hati Masayuki berkata, kenapa mereka begitu yakin jika aku kuat? Dengan terpaksa, akhirnya mau nggak mau, Masayuki tidak bisa mundur lagi dari pertempuran. Tapi tetap saja, di dalam lubuk hati Masayuki dia terus mengucapkan, Sial. jika sudah begini aku beneran bisa mati. Namun pada saat pedang Rainer hendak mencapai Masayuki, seseorang berdiri di depan Masayuki. Orang itu adalah Hinata. Dengan tersenyum, Hinata berkata, bisakah kau menyerahkan pria ini kepadaku? Hinata berdiri sambil menatap Rainer dengan dingin. Dan tiba-tiba terdengar suara Nicholas. Hinata-sama, apakah kau baik-baik saja? Tidak bisakah kau serahkan masalahnya pada Masayuki Dono? Hinata tidak peduli dengan ucapan Nicholas, tapi terlihat di mulut Hinata ada senyum kecil, senyum psikopat yang menakutkan. Hinata yakin jika semua rentetan kejadian ini seperti yang dia harapkan. Hinata merasakan jika akhir-akhir ini dia merasa dejavu yang kuat, yaitu dia bisa melihat adegan dari beberapa detik hingga beberapa menit ke depan, seolah-olah dia pernah mengalaminya. Makanya Hinata sengaja disiksa oleh Rainer. Ya tujuannya simpel Pak, supaya Hinata sendiri yakin apakah dirinya emang bisa melihat masa depan atau enggak. Dan ternyata Hinata beneran bisa melihat masa depan Pak. Hinata yakin jika kekuatannya muncul karena jiwanya terhubung dengan Chloe. Dengan memegang pedangnya, Hinata berkata, baiklah Rainer, jika kau ingin melawanku, kali ini aku akan bertarung dengan serius denganmu. Rainer pun menjawab, kurang ajar kau, aku akan membunuhmu dan pahlawan masa kintil itu, bersiaplah untuk kubantai. Rainer berteriak dengan pikiran penuh kegilaan, dan kemudian dia mengangkat pedangnya ke arah Hinata. Tanpa panik, Hinata juga ikutan mengangkat pedangnya. Rainer mulai menebas Hinata, tapi tidak ada satupun tebasan Rainer yang mengenai Hinata. Melihat ada celah, Hinata pun menikam kaki Rainer. Rainer langsung menjerit kesakitan. Dari tikaman Hinata itu, Rainer merasakan ada rasa sakit yang gak normal. Meskipun ditikam, anehnya kaki Rainer nggak terluka, tapi rasa sakitnya melebihi rasa sakit saat melihat mantan punya gebetan baru bro. Bagaikan seorang psikopat, Hinata berkata, apakah itu menyakitkan? Keraskan suara menderitamu dan hibur aku lagi Rainer. Hinata kini mulai mengejar Rainer, sedangkan Rainer yang takut setengah mati oleh rasa sakit itu, dia pun berusaha menangis semua serangan Hinata. Di tengah pertarungan itu, Rainer sempat menuduh Hinata. Rainer mengatakan jika Hinata curang, telah melapisi pedangnya dengan sihir. Namun Hinata tidak peduli dan malah tersenyum karena apa yang diucapkan Rainer emanglah kebenarannya. Hinata berniat membunuh lawannya dalam 7 serangannya. Kini Rainer sudah terkena 5 tebasan, tinggal 2 tebasan lagi, maka Rainer akan menjadi almarhum. Hinata nggak sabar ingin lebih menyiksa Rainer. Hinata berkata, baiklah, mari kita akhiri ini. Aku lelah melihat wajahmu yang tidak menyenangkan itu. Setelah mengatakan itu, Hinata mulai mengangkat pedangnya lagi. Rainer yang emosi menjawab, jangan remehkan aku bajingan, aku tidak mungkin kalah oleh orang sepertimu. Rainer pun mulai mengayunkan pedangnya. Rainer ini Pak, bukan pandai bacot doang, tapi dia juga memiliki skill berpedang yang lumayan ngeri Pak. Dimana jika si target terkena tebasannya, maka auto jadi almarhum. Namun naifnya Rainer yang terlalu percaya pada kekuatannya.
membuatnya buta dengan siapa dia bertarung. Dan cerot, seketika Rainer menebas Hinata. Tapi ternyata Rainer hanya menebas bayangan Hinata. Sontak saja hal itu membuat Rainer makin emosi. Tapi di saat yang sama juga terdengar suara, "Sayonara, rasakan penderitaan dalam 3 menit ini. Death and pain." Tebasan ke-6 Hinata mengenai tubuh Rainer. Rainer pun mulai merasakan kekuatan sebenarnya dari Hinata yang dia anggap remeh sebagai orang yang lemah. Rainer mencoba memulihkan dirinya, tapi tetap saja kemampuan pemulihannya tidak berfungsi. Rainer menjerit, dan dia pun menggeliat kesakitan di tanah. Rainer akan merasakan rasa sakit yang gak ngota itu selama 3 menit. Death and pain aktif pada saat serangan ke-6 setelah menyegel kemampuan musuh. Efek penghancuran total tubuh spiritual dimulai setelah 3 menit. Itu adalah kemampuan yang sangat menakutkan yang dapat membunuh musuh sambil membuat mereka merasa putus asa dalam rasa sakit. Bukan hanya rasa sakit fisik, melainkan jiwa mereka juga merasakan rasa sakit. Di situ Hinata menatap Rainer yang merintih kesakitan dengan perasaan puas. Rainer berguling-guling di tanah sambil berteriak meminta tolong, tapi tidak ada satu orang pun yang mau membantu Rainer. Kini para prajurit dan Pangeran Elric bingung mau melakukan apa. Melihat adanya panggung untuknya, Masayuki pun berkata, "Minasan, setelah melihat kejadian ini, kalian semua pasti tahu mana yang benar dan yang salah. Jika kalian semua bijaksana, kalian semua akan tahu jawaban yang benar. Bahkan tanpa aku mengatakannya, aku ingin percaya pada jawaban itu. Aku juga ingin percaya pada semua orang yang ada di sini." Masayuki sengaja memecahkan masalah konyol ini tanpa memaksa seseorang menuduh siapapun. Jadinya, hasil apapun yang akan disepakati masyarakat bukan karena Masayuki menggiring opini publik, melainkan publik sudah sepakat dengan opininya sendiri tanpa paksaan siapapun. Suara dalam hati Masayuki berkata, "Sempurna. Bahkan jika aku membuat kesalahan, aku tidak akan disalahkan oleh siapapun." Masayuki memuji dirinya sendiri di dalam pikirannya. Tapi anehnya, the power of Bacot King Masayuki membuat semua orang sadar. Para kesatria negara Ingrasia berkata, "Apa yang telah kita lakukan?" Para kesatria membuang pedang mereka dan berlutut. Tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki permusuhan terhadap Masayuki lagi. Semua orang mulai berbicara sendiri. Pahlawan Sama tampaknya telah meluruskan masalahnya. Dalang dari semua ini adalah ketua kesatria, yaitu Rainer. Setelah semua orang menyimpulkan siapa dalangnya, teriakan kepada Masayuki semakin menjadi-jadi. Masayuki, Masayuki. Melihat hal itu, Masayuki mengangkat satu tangannya dengan canggung untuk menanggapi sorakan orang-orang. Di saat yang sama juga, Hinata berjalan menuju Masayuki. Setelah berada di depannya, Hinata pun mengulurkan tangan kanannya. Hinata berkata, "Aku berhutang budi padamu, Masayuki." Dengan rasa gugup, Masayuki mulai memandang Hinata. Bagi Masayuki, ada banyak wanita cantik di Tempest, tetapi wajah Hinata memiliki ciri khas tersendiri yang membuat Hinata berbeda dari wanita lainnya. Untuk menjawab permintaan Hinata, Masayuki menggosok-gosokkan tangannya, dan dia pun mulai menjabat tangan Hinata. Namun karena terlalu terpesonanya, Masayuki salah tingkah hingga membuat dia tersandung kerikil, yang dimana membuat Masayuki terjatuh. Alhasil, Masayuki menyentuh tempat terindah, ternyaman bagi kaum Adam, yang dimana hal itu membuat Dedek Johnny kita berdiri. Tempat itu disebut Upai. Jadi gini Pak, saat Masayuki terjatuh, dia mendorong Hinata sehingga dia menyentuh itunya Hinata. Masayuki merasakan sensasi lembut di tangan kanannya. Dengan begitu hati-hati, sambil memejamkan matanya, tangan kanan Masayuki mulai meraba-raba. Apa ini kok enak? Semakin diputar-putar kok enak ya? Fix Masayuki adalah orang cabul yang paling beruntung di dunia ini Pak. Di saat yang sama juga, Masayuki merasakan ada benda yang barusan melewati dirinya. Dan ternyata ada seseorang malaikat yang diam-diam melesatkan tembakannya. Andaikan saja Masayuki tidak tersandung kerikil, hidupnya mungkin sudah berakhir. Sedangkan malaikat yang gagal membunuh, dia berkata, "Wih, mustahil. Dia menghindari serangan pembunuhku." Malaikat itu merupakan pemimpin para malaikat, yaitu Al-Kuju bernama Arios. Dia memakai pakaian seperti pendeta berwarna hitam dengan sayap putih bersih tumbuh dari punggungnya. Saat tahu hal itu, Venom langsung menghampiri Masayuki. Venom berkata, "Kau sangat hebat Masayuki, bisa tahu ada musuh menyerang. Aku sudah waspada, tapi maaf, aku tidak bisa mengetahui kehadiran pria itu sama sekali." Venom tidak pernah menurunkan kewaspadaannya, tapi Venom tidak bisa menangkap kehadiran musuh sama sekali. Dengan kata lain, pria di depannya yaitu Arios merupakan orang yang sangat berbahaya. Venom berkata kepada Arios, "Aku tidak tahu apa tujuanmu, tapi jika kau masih ingin menyentuh Masayuki, maka aku akan menjadi lawanmu." Para murid Rimuru juga menghampiri Masayuki. Mereka juga berniat melindungi Masayuki. Meskipun agak malu dilindungi anak-anak, tapi Masayuki tidak punya pilihan lain.
karena Masayuki juga lebih lemah dari anak-anak, Pak. Di situ Masayuki masih bengong. Masayuki tanpa sadar terus-terusan meraba-raba hidungnya Hinata. Hinata pun berkata, "Sampai kapan kau meraba-raba dadaku, Masayuki?" Masayuki pun kaget. Dia langsung berdiri dengan berkata, Kumini Hinata-san, itu tadi tidak sengaja. namun Hinata nggak emosi. Dia malah berterima kasih kepada Masayuki. Karena berkat Masayuki, Hinata terhindar dari kematian. Sebenarnya, Pak, target Arios adalah Hinata. Arios menganggap jika Hinata adalah musuh yang harus dibunuh. Meskipun Yuki atau Velda berkata jika Hinata bukan lagi sebuah ancaman, tapi entah mengapa Arios masih khawatir. Namun pada akhirnya semua rencana Arios gagal karena ulah Masayuki si cabul yang hoki. Kini pertarungan Arios melawan Venom pun akhirnya dimulai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle. Amit. Bye bye.